Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali di Samsul Hadi Channel, di mana channel ini khusus merupakan edukasi untuk adik-adik atau insan perminyakan. Kemudian pada saat ini khususnya saya akan mencoba menjelaskan masalah tekanan. Kenapa saya mengambil judulnya adalah tekanan? Karena tekanan ini banyak sekali digunakan di operasi produksi. Coba kita lihat di salah satu slide yang sudah saya siapkan ini ada namanya sparator. Ini adalah sparator ini. Nah, di sini sparator ini sudah pasti ada tekanan. Ini bisa kita lihat di sini ada tekanannya. Ini adalah tekanan bodinya berapa. Kemudian satuannya apa. Nah, kemudian di sini juga ada ini namanya controller. Controller, ini ada controller untuk minyak, ada controller untuk air. Ini semuanya ada tekanan, ada gas supply, ada tekanan output, di sini ada tekanan supply juga, ini output. Dan sini di Barton chart ini adalah gunanya adalah untuk menghitung tekanan. Di sini juga ada tekanan. Tekanannya satuannya adalah inci H2O untuk diferensial. Nah, jadi masalah tekanan ini banyak sekali digunakan di operasi produksi ini. Nah, sehubungan dengan inilah saya ingin mencoba menyampaikan apa sih itu tekanan. Kalau disebutkan misalkan 10 PSI, apa yang dapat kita bayangkan dari 10 PSI itu? Itu yang ingin saya sampaikan. Atau juga disampaikan 5 KSC. Nah, itu apa yang dimaksud 5 KSC? Yuk kita lihat lagi, ini ada press kit. Nah, ini bisa kita lihat nih. Di sini ada satuannya, ada PSI, ada satuannya kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, sehubungan dengan inilah saya akan mencoba menjelaskan untuk adik-adik yang bekerja di perminyakan, terutama operator dan pengawas di operasi produksi, yang mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini akan dapat lebih memahami lagi apa itu tekanan. Yuk, kita ke papan tulis. Di sini saya akan menjelaskan masalah tekanan. Tekanan atau pressure kalau biasa dalam bahasa Inggrisnya, itu di dalam setiap kali saya melaksanakan training dengan operator dan pengawas, selalu diawali saya tanyakan, kalau misalkan ada tangki yang besar, misalkan seperti ini. Ini ada tangki A. Kemudian ada tangki B. Ini tangki B. Tangki A dan tangki B ini yang beda adalah besarnya, tapi tingginya sama. Katakanlah ini tingginya 10 meter lah, katakan misalkan. Ini juga 10 meter. Nah, kemudian misalkan di dalam tangki ini sama-sama punya cairan. Di dalam tangki ini. Nah, isinya sama-sama dengan air. Ini air. Tingginya katakan 8 meter di sini. Ini sering saya tanyakan kepada peserta training, mana tekanan yang lebih tinggi, di tangki mana yang tekanannya lebih tinggi? Pada dua kondisi tangki ini. Yang satu tangkinya besar, yang satu tangkinya kecil. Tapi tingginya sama, isi tangkinya juga sama. Mana tekanan yang lebih besar di dasar tangki ini, pH-nya, pressure hidrostatiknya, mana yang lebih besar? Nah, umumnya teman-teman di training itu menjawab yang lebih besar adalah di tangki A, yang tangkinya lebih besar. Tangkinya tekanannya lebih tinggi. Sedikit sekali yang menyampaikan yang beda dengan itu. Umumnya menyampaikan bahwa tekanan itu yang paling tinggi adalah di tangki A. Karena apa jawabnya? Karena tangki A ini dia sangat besar, jadi sehingga tekanannya sangat tinggi. Nah, ayo kita kaji, kita dalami, apakah benar tekanan di tangki A ini lebih tinggi. Yuk kita bicara tekanan. Pertama, tekanan itu banyak sekali, tapi yang umumnya digunakan di operasi produksi itu ada 3 paling tidak. Satu, tekanan dalam satuan KSC. KSC itu adalah kilogram per sentimeter kuadrat. Yang kedua,
Satuan yang umum digunakan yang paling banyak adalah PSI. PSI ini artinya pound per inci kuadrat. Ini kalau PSI. Dan PSI ini banyak lagi di turunannya, ada PSIG, ada PSIA. Apa bedanya? G di sini artinya git yang terukur. Kalau ada PSIA itu namanya absolut. Jadi dia dimulai dengan betul-betul tekanan absolut. Jadi kalau saat ini kita berada di satu ruangan, satu atmosfer, itu lebih kurang tekanannya 14,63. Jadi harus ditambah dengan 14,65 lebih kurang. Kalau di tepi pantai itu biasanya 14,73. Tapi kalau tergantung ketinggian permukaan di mana tempat kita berada. Nah, sekarang kita coba ke tekanan yang pertama dulu, yaitu KSC. Kemudian apa saja yang menyebabkan tekanan itu menjadi tinggi atau menjadi rendah, komponen apa saja. Nah, ternyata yang menyebabkan tekanan ini tinggi atau tidaknya adalah yang pertama, densitas daripada cairan ini atau SG. Densitas cairan ini yang sangat menentukan berapa tekanan yang ada di bawah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tingginya, height daripada ketinggian daripada cairan itu. Itulah yang menyebabkan adanya tekanan. Tekanan itu rendah atau tingginya tergantung dengan dua ini. Densitas cairannya dan kedua ketinggian daripada cairannya. Nah, jadi ini yang sangat mempengaruhi. Hanya dua ini yang mempengaruhi, tidak ada yang lain. Nah, sebetulnya dari sini saja, ini sudah menjawab pertanyaan awal tadi. Tekanan mana yang paling tinggi, yang lebih tinggi apabila dibandingkan tangki A dan tangki B. Kalau yang mempengaruhi tekanan itu adalah densitas dan height, bukan luas. Nah, kenapa? Karena tekanan itu sudah mempunyai satuan luas. Oke, kita coba dulu KSC. Kita coba dulu KSC. Bagaimana untuk menghitung tekanan dalam KSC? Nah, di mana KSC itu adalah kilogram sentimeter kuadrat. Nah, satuan yang ada, misalkan untuk KSC, kita ambil dulu densitasnya yang ada, misalkan adalah air itu 1 kg per liter. Kemudian height-nya dalam meter. Height dalam meter. Nah, yang mempengaruhi tadi, pH atau pressure hidrostatis itu dipengaruhi oleh dua macam komponen ini, densitas dan height. Densitas dan height, ketinggian daripada cairan yang ada di dalam suatu bejana tersebut, di tangki ataupun dimanapun. Inilah yang mempengaruhi. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah densitas, itu satuannya adalah kilogram per liter. Kemudian height itu dalam meter. Jadi satuan yang kita dapat adalah menjadi kilogram meter ke liter. Nah, satuan inilah yang harus kita rubah dulu kalau kita mau ke KSC. Satuan ini, kalau kita mau ke KSC, itu adalah kilogram per sentimeter kuadrat. Satuan ini harus kita rubah menjadi kilogram sentimeter kuadrat. Nah, yang ada di sini, ini adalah, kita hapus di sininya. Oke. Nah, satuan ini harus kita ubah. Satuan kilogram ini masih kita butuhkan di sini. Jadi jangan kita hilangkan. Yang kita tidak butuhkan meter dan liter. Ini yang harus kita hilangkan untuk menuju ke satuan kilogram per sentimeter kuadrat. Coba kita konversikan. Meter kita tidak butuh, maka kita harus meletakkan meter itu di bawah. Oke, itu bisa hilang meternya. Kemudian liter kita tidak butuh. Yang kita butuhkan sentimeter nanti. Nah, bisa di sini kita inikan liternya kita hilangkan. Jadi liternya kita letakkan di atas. Yang kita butuhkan sentimeter. Nah, kalau gitu kita hubungkan dengan di sini dengan sentimeter. Nah, kalau di sini sentimeter, yang kita butuhkan adalah sentimeter kuadrat, maka di sini kita buat juga kuadrat. Sentimeter kuadrat. Kebalik ini. Bukan seperti ini.
Yang kita butuhkan adalah sentimeter. Jadi di sini ada sentimeternya, kuadrat, nanti di sini meter kuadrat. Nah, ini. Kemudian, nah ini sudah ketemu. Kemudian ini liter kita hubungkan dengan meter pangkat 3. Nah, kita sudah tahu 1 meter itu sama dengan 100 cm. Itu kalau, jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, kalau ini pangkat 2, kita pangkatkan 2, ini pangkatkan 2 juga. Jadi ini kalau pangkat 2 cm pangkat 2, maka ini menjadi berapa? 10.000. Jadi 1 meter pangkat 2 itu sama dengan 10.000 cm pangkat 2. Nah, ketemu ini. Jadi 1 meter pangkat 2, ini di atas ini. 1 meter pangkat 2 itu sama dengan 10.000. Nah, 10.000 cm pangkat 2. Kemudian 1 meter kubik itu sama dengan, tahu kita adalah 1000 liter. Nah, jadi dikonversikan satuan ini ke sini, maka ini tidak menghilangkan nilai, tidak mengurangi nilai, tidak mengubah nilai. Kenapa? Ini kalau 1 meter pangkat 2 dibagi dengan 10.000 cm pangkat 2 itu nilainya sama. Ini bagi ini adalah 1. Jadi berapapun kalau dikali 1, maka tetap dia menjadi tidak merubah nilainya. Kemudian kita lihat lagi, ini angka-angka yang ada. Ini kayaknya sudah bisa. Ya, oke, kita lanjutkan konversinya. Maka kilogram ini tetap, meter ini pangkat di atas pangkat 1, di bawah di atas ini pangkat 2. Kemudian di sini ada pangkat 3. Jadi pas ini dikalikan dari sini, ini menjadi pangkat 3. Ini pangkat 3 habis dengan ini pangkat 3. Kemudian sentimeternya, liter dulu, liternya ini habis dengan ini. Nah, kemudian ini ada 1000 dibagi 10.000, tentu hasilnya adalah 0,1. 0,1. Nah, inilah 0,1 inilah, ini merupakan hasil konstanta untuk konversinya. Jadi, muncullah rumus untuk menghitung tekanan dalam KSC, itu pH sama dengan densitas cairan dikali dengan height-nya ini dalam meter, kemudian ini dalam kilogram per liter, itu dan ininya adalah konstantanya adalah 0,1 dikali 0,1. Nah, jadi ini satuannya sudah menjadi langsung ke kilogram per liter, kilogram per sentimeter kuadrat, atau biasa disebut dengan KSC. Jadi kita simpulkan, rumus pH menjadi pH sama dengan 0,1 kali densitas, densitasnya jangan lupa dalam kilogram per liter dikali dengan height, ketinggian daripada cairan itu, height-nya dalam meter. Nah, inilah yang menjadi rumus umum untuk menghitung tekanan dalam KSC. Jadi pressure hidrostatisnya adalah 0,1 dikali dengan densitasnya dalam kilogram per liter, dikali dengan height, artinya ketinggian cairan itu dalam satuan meter. Maka hasilnya langsung ini adalah ke KSC. Nah, ini dapat kita satu ke KSC. Mungkin dapat dipahami, nanti kalaupun ada tidak jelas, mungkin bisa diulang lagi videonya, penjelasannya. Inilah rumus umum untuk mencari tekanan pressure hidrostatis yang menggunakan satuan densitasnya dalam kilogram per liter dan height dalam meter. Kemudian yang selanjutnya, kita mencari dalam satuan PSI. Oke, kita hapus dulu ini. Ini tujuannya adalah biar adik-adik bisa memahami nanti kita bisa membayangkan bagaimana tekanan itu misalkan dikatakan 1 KSC, bisa kita bayangkan nanti. Kita lanjutkan ini, kita hapus dulu, kita ke PSI.